Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartia Jamumona dengan NIM 2203020008, Prodi Pendidikan Biologi, mata kuliah Biologi Sel. Sebelumnya, tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas kuliah saya. Yang pertama, kapan meiosis terjadi pada perempuan? Pada perempuan, meiosis terjadi pada ovarium. Meiosis pada perempuan dimulai pada bulan kelima kehamilan, tetapi berhenti pada saat profase 1. Meiosis pada perempuan baru dilanjutkan pada saat ovulasi, yaitu proses pelepasan sel telur dari ovarium. Meiosis pada perempuan menghasilkan 1 sel telur yang haploid dan 3 sel badan polar yang tidak subur. Yang kedua, tahap-tahap mitosis dan meiosis. Yang pertama, mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak yang identik dengan sel induk. Proses ini sangat penting untuk pertumbuhan dan regenerasi jaringan pada organisme hidup. Mitosis sendiri terbagi menjadi 4 tahap utama, yaitu yang pertama, profase. Pada tahap ini, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen, dan benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Yang kedua, metafase. Kromosom berjejer pada bidang-bidang pembelahan. Yang ketiga, anafase. Kromatin pada setiap kromosom memisah dan menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub selatan memiliki kromosom dengan jumlah yang sama. Yang keempat, telofase. Membran inti mulai kembali bergabung dengan kromosom, mulai meragam. Pada akhir telofase umumnya diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Pada sitokinesis terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. Selanjutnya, meiosis. Meiosis adalah pembelahan sel reduksional yang menghasilkan sel anak haploid atau memiliki setengah jumlah kromosom dibandingkan sel induknya. Proses ini penting untuk reproduksi seksual karena memastikan keturunan menerima separuh materi genetik dari masing-masing induknya. Meiosis terbagi menjadi 2 pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Setiap pembelahan memiliki tahap-tahap tertentu. Yang pertama, meiosis 1, profase 1. Tahap terpanjang dan kompleks terdiri dari sub-tahapan. Yang pertama, leptotena. Kromosom mulai terlihat sebagai benang panjang tipis. Yang kedua, zigonema. Kromosom homolog berpasangan mulai bersinapsis atau berdekatan. Yang ketiga, pakidema. Kromosom homolog menebal dan terjadi pindah silang atau pertukaran materi genetik antara kromatid non-saudara. Yang keempat, diplomena. Kromosom homolog mulai memisah tetapi tetap bersatu di sentromer. Yang terakhir, diakinesis. Kromosom terlihat jelas dan spindel pembelahan mulai terbentuk. Yang kedua, metafase 1. Kromosom homolog berpasangan berjajar di bidang tengah sel ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang ketiga, anafase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang keempat, telofase 1. Membran inti terbentuk kembali di sekitar setiap kutub, membentuk 2 sel anak haploid. Sitokinesis 1. Sitoplasma membelah menghasilkan 2 sel anak haploid yang terpisah. Yang kedua, meiosis 2. Profase 2. Membran inti menghilang, kromosom memadat, dan spindel pembelahan terbentuk. Metafase 2. Kromosom berjajar di ekuator sel. Setiap kromosom terdiri dari 2 kromatid yang bersambung di sentromer. Anafase 2. Kromatid masing-masing kromosom memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang terakhir, telofase 2.
Membran inti terbentuk kembali di sekitar setiap kutub dan sitoplasma membelah menghasilkan 4 sel anak haploid. Secara keseluruhan, meiosis menghasilkan 4 sel anak haploid yang unik secara genetik karena terjadi pindah silang selama meiosis 1. Ini merupakan dasar bagi variasi genetik di dalam satu populasi dan penting untuk evolusi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.